Oke, hari ini kita akan melakukan pengolahan data dari penelitian dengan 4 variabel, 3 variabel X dan 1 variabel Y. Model penelitiannya seperti ini. Ini model penelitiannya ya. Jadi di dalam model ini itu si peneliti itu ingin mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kita menggunakan variabel X-nya itu adalah orientasi kewirausahaan. Jadi, hipotesis yang dibangun oleh peneliti ini, apakah orientasi kewirausahaan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM? Itu hipotesis pertama. Sedangkan hipotesis yang kedua itu apakah kapabilitas manajerial itu berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Sedangkan hipotesis yang ketiga atau H3 itu apakah inovasi produk berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Nah, jadi si peneliti ini menyebarkan kuesioner kepada responden. Lalu dari kuesioner-kuesioner itu ternyata yang kembali ke peneliti atau data yang berhasil dihimpun itu sebanyak 117 responden. Jadi datanya didapatkan 117 responden. Peneliti itu menggunakan 24 indikator yang terbagi ke dalam X1, X2, dan X3 serta Y. Di X1-nya ada 6, X2-nya ada 7, kemudian X3-nya ada 6 juga, dan Y-nya itu menggunakan 5 indikator. Kita coba lihat dulu datanya, kita buka datanya. Nah, datanya ada di Excel. Ini ya, ini tadi skala Likert 1 sampai dengan 5, maka poin yang terendah itu 1, poin yang tertinggi itu 5. Ini ya, jadi nanti respondennya tinggal mengisi, misalkan sangat setuju, tidak setuju, setuju, netral, dan lain-lain. Nah, sampai dengan 1 sampai 5. Diisi semua di sini. Nah, ini ada 117 responden. Nah, ini jumlahnya sampai ke bawah itu ada 117. Ini ya, pas ya 117. Ini angkanya di sini 118 itu karena yang nomor satunya digunakan untuk judul tabel. Jadi totalnya adalah 117. Sedangkan 24 indikator yang dimaksud itu adalah ini nih, jumlahnya nih. Nah, ini nanti akan 24 indikator. Nah, ini ya, count 24. Nah, 24 indikator. Artinya indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Y itu ada 5, menilai X3 itu ada 6, dan lain-lain. Totalnya ada 24. Data ini nanti yang akan kita gunakan untuk menguji hipotesisnya ini tadi. Nih, hipotesis yang ini. Nanti kita akan uji apakah hipotesisnya diterima atau ditolak. Apakah benar nggak sih orientasi kewirausahaan itu berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Nah, nanti kita akan uji. Ujinya pakai Smart PLS versi 4. Lalu uji apa aja yang harus kita lakukan? Ada 2 pengujian besar. Ya, pertama adalah outer model, yang ini ya, outer model. Lalu yang kedua adalah inner modelnya. Outer model ini ada berbagai macam pengujian dan semuanya harus lolos semua atau terpenuhi. Lalu nanti ada juga inner modelnya yang ini, inner model. Oke, kita langsung melakukan pengujian ya, langsung melakukan pengujian dengan menggunakan Smart PLS. Ini datanya kita tutup dulu. Kemudian kita buka dulu Smart PLS. Nah, ini diklik Smart PLS. Nah, oke, kalau sudah kita buat new project baru, kita beri nama latihan. Kemudian klik create. Nah, kalau sudah muncul ya ini file latihan ini, lalu kita klik import data file. Nah, kita tinggal tadi taruh datanya di mana, saya taruh di D ya. Ini data coba latihan, diklik lalu klik open. Nah, muncul seperti ini, pastikan ini semua adalah metrik karena kita akan pakai datanya adalah data metrik yang tadi.
Lalu pastikan yang kedua lagi bahwa missing value-nya ini 0. Ini ya 0. Kalau ini ada angka 1 atau 2 atau 10 atau berapa, berarti itu di data penelitian tadi yang di Excel itu ada data yang bukan berupa angka. Atau mungkin yang pertama spasi terus baru angka. Nah, itu biasanya tidak terdetek di Smart PLS sehingga dia menganggap bahwa ada satu data yang kosong atau ada dua data yang kosong. Karena dia tidak bisa membaca data-data yang selain angka yang tadi itu. Oke, nah ini pastikan 0. Kalau 0 sudah 0, ini langsung klik import. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini adalah statistika deskriptifnya. Jadi sudah muncul ya, ada standar deviasinya, ada kurtoisnya, ada minnya, median, minimal, maksimal. Nah, ini sudah ada. Nah, ini indikatornya 24. Lalu sampelnya ada 117 sampel. Kalau sudah seperti ini tinggal klik back aja. Nah, kalau sudah, nah kita klik lihat nih. Lihat ada file yang tadi di mana di latihan. Datanya sudah muncul. Lalu kita create model. Nah, modelnya mau model apa? Ini diklik di bawah, kita pilih PLS SEM. Lalu namanya apa? Coba. Latihan baru. Kita klik save. Nah, akhirnya sudah muncul tampilan yang seperti ini. Ini ada dua tampilan besar ya. Di sini ada yang tadi variabel x-nya sampai y, di sini ada kotak kosong. Kita cek lagi modelnya seperti apa. Oh, modelnya seperti ini. X1 ada anak panah ke Y, X2 ada anak panah Y, X3 ada anak panah ke Y. Nah, maka kita buat seperti ini. Di Smart PLS caranya adalah X1-nya ada berapa nih? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Jadi X1-nya ada 6. X1.1 sampai X1.6. Nah, caranya adalah ini tinggal diklik aja. Diklik, kemudian di keyboardnya diklik shift, ditahan, lalu anak panah ke bawah. Jadi biar semuanya langsung masuk. Kalau sudah, ini tinggal diklik lagi pakai mouse, lalu di drag atau diseret ke bagian tengah, lalu tinggal dilepaskan kliknya yang ada di mouse. Ada X1, langsung aja di enter. Nah, X1. Oke, kita akan ganti nama variabel ini ya. Ini kan X1. Tadi padahal X1-nya adalah apa tadi? Orientasi kewirausahaan. Maka kita masuk ke sini, orientasi kewirausahaan, kita Ctrl C, lalu masukkan ke Smart PLS ke sini. Ini diklik dulu, klik kanan, lalu kita klik rename. Nah, baru kita tulis yang tadi Ctrl V, orientasi kewirausahaan. Kalau sudah, tinggal tekan enter. Nah, ini sudah muncul. Ini bisa dipindah-pindah kemana aja nih. Oke, kalau sudah, tinggal X2-nya. X2-nya sama nih, shift, kemudian anak panah ke bawah sampai semua X2. Kalau sudah, tinggal di drag ke sini, X2. Nah, X2-nya tadi apa? Kapabilitas manajerial. Ini boleh diketik langsung juga boleh. Kapabilitas manajerial. Udah, tinggal enter. Udah muncul. Ini tumpuk-tumpukan nggak masalah. Nggak apa-apa, nanti kita rapikan. Kemudian X3. X3-nya dari sini. Sama kayak tadi, X3. X3, langsung enter aja. Nanti tinggal kita rename. X3-nya adalah inovasi produk. Oke, maka klik kanan, rename, inovasi produk, Ctrl V. Udah muncul. Lalu Y-nya tadi ada Y1 sampai Y5. Kita klik di sini. Ini tadi Y-nya apa ya? Y-nya kinerja UMKM, Ctrl C, lalu klik kanan, Ctrl V, enter. Udah. Nah, biar agak rapi, ini diklik ya. Diklik di bulatan ini, lalu kita pindah. Ini ada bagian kanan ini ada anak panahnya. Ini bisa dipindah-pindah kemana aja nih.
Nah, kayak gitu. Mungkin taruh di atas. Yang ini taruh samping, yang ini taruh di bawah. Yang ini udah bener nih. Nah, jadi modelnya seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu tadi modelnya X1 anak panah ke Y, X2 juga, X3 juga. Maka kita pilih konektor nih yang di atas nih. Klik connect yang ini. Lalu diklik dan ditahan di X1 yang ini. Lalu tarik ke kinerja UMKM. Pastikan sampai ke tengah sini ya. Pokoknya sekitar sinilah. Sampai ke bulutan. Tinggal dilepaskan. Nah, dia akan berubah menjadi biru. Artinya sudah terkonek. Lalu untuk ini juga. Lalu ini juga. Nah, ini artinya sudah connect semua ini. Kalau sudah connect semua, tinggal kita melakukan pengujiannya. Outer model dan inner model nih. Outer model ada berbagai macam nih, outer loading dan lain-lain. AVE, cross loading, corner lagger, row-nya, khotbah alfanya. Oke, nah kita coba nih dicek. Oke, kita coba cek untuk melakukan pengujian yang ini. Nah, ini tinggal klik calculate yang ini. Yang ini ya, diklik calculate yang ini di atas, diklik lalu klik PLS SEM algorithm. Nah, ini tinggal diklik aja. Klik. Nah, kita tunggu sebentar. Muncul. Nah, ini nggak usah diapa-apain, langsung klik start calculation. Nah, dia akan muncul angka-angka seperti ini. Jadi ini adalah model kita tadi. Artinya ini sudah dilakukan pengujian. Angka-angka ini artinya apa? Angka-angka ini adalah, nih ada di sini nih, graphical outputnya nih. Outer loading. Nah, ini akan muncul angka-angka ini berarti outer loadingnya. Kalau yang inner model, yang outer model itu yang ini nih. Outer model itu yang ini. Anak panah ke sini nih. Ini namanya outer model nih. X3.1, X2.1. Nah, sedangkan inner model itu yang ini nih, dari sini ke sini. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ini namanya inner model. Kalau outer model dari sini ke sana. Nah, ini namanya outer model. Nah, path coefficient. Nah, ini path coefficient kita klik, misalkan correlation. Nah, ini berarti correlation inner modelnya ini. Perhatikan angkanya nanti pasti akan berubah. Ini total effect. Kemudian ini F square. Ini correlation. Nah, ini outer loading. Bisa juga di blank. Blank artinya kosong. Oke. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke yang tadi nih. Outer loading. Menilai kekuatan indikator dalam merefleksikan konstruk. Jadi menilai ini. Apakah ini sudah mencerminkan yang ini atau belum? Apakah X1.1, X1.2, X1.3 ini sudah mencerminkan dari orientasi kewirausahaan atau belum? Nah, kriterianya seperti apa? Kriterianya yang dinyatakan baik itu yang di atas 0,708. Berarti angka di bawah ini itu berarti kurang baik. Berarti kekuatannya dalam merefleksikan konstruk itu lemah. Artinya belum valid. Kita lihat outer loadingnya di mana. Nah, kalau nggak mau baca satu-satu kayak gini, lebih enak buka tabel. Tabel itu ada di atas ini nih. Perhatikan kursor saya nih, outer loading ini tinggal diklik, nanti akan muncul. Ini muncul tabel-tabelnya. Muncul tabel-tabelnya. Nah, ternyata di sini ada dua warna, yang hijau dan juga yang merah. Artinya apa? Nah, yang hijau ini berarti dia sudah lolos. Pasti angka yang hijau ini di atas 0,708 nih, pasti di atas ini. Sedangkan yang merah itu pasti di bawah 0,708 atau antara ini ya, antara sekitar ini. Oke. Nah, kita lihat lagi. Nah, ternyata benar. Ini 0,5 di bawah 0,7. Ini 0,4 di bawah 0,7 juga.
Lalu apa yang harus kita lakukan kalau ada yang nilainya overloading nilainya di bawah 0,7 atau masih merah? Kalau masih merah itu sebaiknya dihapus saja. Berarti ini variabel berapa saja itu yang dihapus? Berarti ada dua variabel yang harus dihapus. X1.6 dan juga X2.7. Yang ini ya, X2.7 dan juga X1.6. Nah, ini dua indikator ini harus dihapus. Cara menghapusnya seperti apa? Kita back dulu nih. Atau edit, balik lagi. Nah, udah muncul seperti ini nih. Ini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, kan kayak gitu. Klik tadi mana X1.6. Ini ya. Ini tinggal di delete aja. Nah, sudah. X1.6 dan 2.7. 2.7. Nah, ini tinggal di klik 2.7. Nah, ini 2.7 diklik. Lalu tinggal klik delete. Dia akan hilang. Angka-angka tadi otomatis hilang karena ada dua indikator yang dihilangkan. Oke, kalau sudah, seperti apa kalau sudah? Kalau sudah, kita klik calculate lagi, lalu klik PLS algorithm yang ini. Lalu tinggal klik start calculation. Nah, maka kita lihat lagi nilai overloading-nya. Diklik aja overloading. Nah, ternyata sudah hijau semua. Kalau sudah hijau semua, maka ini sudah bisa dilanjutkan ke pengujian selanjutnya. Ini kan overloading sudah. Lalu klik AVE. AVE-nya yang mana? AVE-nya coba lihat ada di sini, construct, reliability, dan validity. Ini sudah ada satu tabel. Nah, AVE-nya hijau semua, berarti sudah diterima semua. Artinya apa sih? AVE itu tujuannya untuk menilai validitas konvergen pada tingkat konstruknya. AVE ini harus di atas 0,5. Coba cek tadi, AVE-nya semuanya di atas 0,5, maka pasti hijau. Gitu. Konbah alfa 0,7 sampai 0,95. Oke. Nah, konbah alfanya. Konbah alfa nih. Konbah alfa hijau semua, berarti diterima semua. Lalu selain konbah alfa, row A-nya yang ini. Ini juga hijau semua, artinya sudah lolos semua. Composite reliability. Ini composite reliability sudah hijau semua. Label. Lalu HTMT. Oke, kita lihat HTMT ada di mana? HTMT ada di sini. Kalau tadi reliabilitasnya ya, validitas dan reliabilitas konstruknya. Kalau di Smart PLS, uji validitas dan uji reliabilitas. Kalau di sini ada di sini construct reliability and validity-nya. Lalu ada lagi diskriminan validity. Nah, ini ada HTMT-nya. Klik ya tadi. Menilai validitas diskriminan antar konstruk. Oke, ini HTMT-nya. Ini kriterianya. Kita cek HTMT-nya apakah hijau atau enggak. Nah, ternyata HTMT-nya hijau semua. Oke, di bawah 0,9. Ini ya, di bawah 0,9. Oke, kalau di bawah 0,9 berarti oke. Lalu ada pengujian apa lagi? Von Lecker, akar kuadrat AV. Jadi AV-nya tadi di akar kuadratkan. Untuk ini ujian pendukung sebenarnya, ujian pendukung untuk validitas diskriminan. Jadi ujian lanjutan setelah HTMT. Von Lecker di mana? Masih di diskriminan validity yang ini. Von Lecker. Nih. Ini Von Lecker-nya. Cara bacanya seperti apa nih? Akar kuadrat AV pada diagonal harus lebih besar daripada korelasi konstruk dengan konstruk yang lain. Maksudnya seperti apa? Nah, ini loh. Ini maksudnya adalah
Ini inovasi produk dengan inovasi produk. Ini nilainya 0,9. Ini harus lebih tinggi daripada di bawah-bawahnya ini. Daripada yang 0,4, 0,49, 0,45. Nah, ini berarti inovasi produk dengan inovasi produk ini sudah paling tinggi. Berarti ini sudah oke, lolos. Sekarang kapabilitas manajerial dengan kapabilitas manajerial, mana angkanya? Ini 0,9 ini harus lebih tinggi dari angka yang ada di sini 0,42 dan juga angka yang 2 ada di bawahnya ini. Oke, sekarang kinerja UMKM dengan kinerja UMKM maka angkanya di sini. Ini ya, lurus ya. Nilai ini harus lebih besar dari nilai yang ada di sini dan juga nilai yang ada di bawahnya. Kayak gitu. Oke, lalu kinerja UMKM ini kinerja UMKM harus lebih besar kinerja UMKM dengan kinerja UMKM ini harus lebih besar ya daripada yang ada di bawahnya atau yang ada di sampingnya. Modenya gini aja, lebih enak dibaca. Oke, nah syaratnya seperti itu. Berarti ini sudah memenuhi. Oke. Orientasi kewirausahaan dengan orientasi kewirausahaan tadi belum ya nih. Nah, maka orientasi kewirausahaan yang ada di sini itu harus lebih tinggi daripada yang lain-lainnya, daripada ini, daripada ini, daripada ini. Oke, berarti ini sudah memenuhi. Seperti itu caranya. Jadi intinya adalah yang inovasi produk dan inovasi produk ini harus lebih tinggi daripada angka-angka yang inovasi produk dengan yang lainnya kayak gitu. Oke, lalu lanjut lagi sudah ya cross loading. Oke, cross loading itu ada di bawah nih cross loading. Nah, ini adalah cross loadingnya. Cross loadingnya seperti apa sih? Nah, cross loadingnya sama seperti yang Warner Lecker tadi. Jadi indikator-indikator yang ini X1 tadi apa ya X1 itu? X1 itu adalah orientasi kewirausahaan. Maka orientasi kewirausahaan yang ini nih yang ini itu harus lebih tinggi daripada yang lain-lainnya. Angka ini harus lebih tinggi daripada angka-angka di samping-samping sini yang lainnya. Karena X1 itu adalah orientasi kewirausahaan, maka di sini lebih tinggi daripada yang lainnya. X2 itu adalah kapabilitas manajerial ya, maka angka ini harus lebih tinggi daripada angka yang lain. Lalu X3.1 itu adalah inovasi produk, maka angka-angka ini itu harus lebih tinggi daripada angka yang ini. Daripada angka yang sini. Gitu. Y itu adalah apa? Kinerja UMKM. Nah, maka angka-angka ini adalah angka yang terbesar daripada angka-angka yang di samping-sampingnya. Ini ya. Loading indikator pada konstruk asal harus paling tinggi dibandingkan loading pada konstruk lain. Nah, ini tujuannya untuk apa? Ya, untuk memastikan bahwa indikator itu yang paling kuat untuk mengukur konstruknya sendiri. Jadi si inovasi produk ini paling kuat diukur yang menggunakan apa tadi? Ini XX ini. X3 ini. Ini yang paling kuat. Kayak gitu. Oke, itu. Lalu ada apa lagi? Cross loading. Nah, tinggal untuk evaluasi inner model. Nah, sebelum masuk ke inner model, nanti di outer modelnya itu juga ada pengujian seperti R square. Itu ada di sini, nih R square-nya. Ini VIF-nya, outer loading-nya, model fit-nya. Ini SRMR-nya. Ini inner modelnya. Nah, ini R square-nya. Lalu F square-nya ada di sini. Ini F square-nya. Nah,
Karena kita mau lanjut ke yang pengujian inner model, maka hasil ini harus kita simpan dahulu. Kita simpan pakai Excel saja. Tinggal diklik yang ini. Excel ini diklik, lalu export. Nah, mungkin kita taruh di data D saja. Latihan baru. Save. Nah, dia tinggal ekspor ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini model tadi. Model tadi boleh kita copy lalu kita masukkan ke yang tadi. Misalkan ini mau di copy ya. Ctrl C. Lalu masuk ke yang tadi modelnya. Misalkan ini kan model kan ya. Hipotesis. Oke, taruh di bawahnya hipotesis aja Pak ya. Oke, taruh di sini Ctrl V. Ini akan jadi modelnya seperti ini. Nah, untuk yang tadi ya, outer loading, tinggal klik yang ini, show. Dia akan muncul nih, outer loadingnya. Ini outer loading. Nah, ini boleh di copy, pindah, misalkan pengen diganti outer loading, misalkan satu ya, Ctrl C, kita klik plus, Ctrl V, lalu ini kita kasih nama outer loading, rename outer loading. Oke, udah, ini tinggal nanti di apa namanya, disesuaikan. Oke, kayak gini. Nah, ini sudah masuk nih. Lalu ke navigasi lagi, mau cari apa? Misalkan construct reliability validity. Nah, ini construct reliability validity-nya. Code alpha, VE-nya. Ini aja di Ctrl C, bikin sheet baru, Ctrl V. Nah, kasih nama yang ini. Ctrl C, rename, Ctrl V. Nah, dan seterusnya ya. Jadi nanti tinggal masuk ke sini saja. Oke, kalau sudah kita klik edit di atas ini. Lalu kalau sudah muncul ya, kita nggak perlu back lagi. Kalau sudah masuk ke sini, kita tinggal klik calculate. Kita klik calculate, lalu bootstrapping. Nah, nggak perlu diapa-apain ya. Nggak perlu diapa-apain, tinggal start calculation. Oke, kita ulangi ya. Tadi calculate. Kalau yang tadi PLS algorithm, sekarang adalah bootstrapping. Ini bootstrapping, tinggal diklik. Nggak perlu diubah-ubah, langsung start calculation. Tinggal diklik start calculation. Dia akan muncul. Nah, ini adalah pengujian hipotesisnya. Kita klik ya, ini outer modelnya mau apa, dikosongin aja. Kemudian inner modelnya p-value. Nah, ini inner modelnya p-value. Ini adalah p-value-nya. Yang ini adalah R-square-nya di sini. Nah, ini R-square-nya sudah muncul ya. Konba alfanya berapa, kompositnya AVE-nya berapa. Nah, udah muncul semua. Ini sudah muncul. Nah, graphical output, final result, dan lain-lain ada di sini sama seperti tadi. Kita klik pad coefficient, ada di sini. Yang hijau itu berarti dia hipotesisnya diterima. Hipotesisnya diterima nih. Inovasi produk berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Nah, dengan p-value yang ini. Jadi untuk outer model sudah, sekarang masuk ke inner model. Nah, inner modelnya ada beberapa nih, inner VIF, R-square, effect size, SRMR, pad coefficient. Langsung aja kita masuk ke pad coefficient saja nih. Pad coefficientnya ya ada di sini tadi nih. Ini adalah pad coefficientnya. Pad coefficient. Total indirect effect, specific indirect effect. Ini tidak muncul kenapa? Karena model kita tanpa mediasi, tanpa moderasi. Nah, biasanya kalau ada mediasi seperti itu bisa muncul total effect, pad coefficient, indirect effect, specific indirect effect, dan lain-lain. Yang ini kosong nih. Ini kosong, yang lainnya pasti kosong. SRR kosong karena ini tadi sudah ada di yang Excel, file Excel tadi ini.
F square, R square-nya yang ini. Ini F square. Nih. R square-nya yang ini. Oke, itu. Kriterianya ada di sini nih. R square. Nah, R square ini apa sih? Ini menguji kekuatan. Jadi kekuatan X1, X2, X3 itu seberapa besar dalam mempengaruhi Y. 0,75 kuat, 0,50 sedang, 0,25 lemah, gitu. Jadi kalau ini tadi R square-nya berapa? 0,5, berarti itu mana tadi? 0,5, berarti sekitar sedang lah, pengaruhnya sedang sampai ke kuat. Kayak gitu, jadi pengaruhnya sedang. Ini SRMR yang tadi ya, ini digunakan untuk menilai kecocokan model secara keseluruhan, jadi overall model fit. SRMR. Nah, uji hipotesisnya ya melalui bootstrapping yang tadi kita lakukan itu, baik menggunakan tes statistik atau p-value. Kita tadi pakai p-value. Pet koefisien ini sama ya, sama dengan pengujian hipotesis tadi. Menilai arah dan kekuatan hubungan antar variabel. Nah, kita pakai yang ini nih. Nih, p-value. P-value munculnya yang ada di sini nih, pet koefisien nih. P-value ya ini. Kalau ini hijau berarti dia lolos, hipotesisnya diterima, yang artinya adalah orientasi kewirausahaan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Kapabilitas manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM dan inovasi produk berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Sama seperti di sini. Ini. Oke ya, udah muncul semua. Nah, ini juga muncul. Untuk yang ini kita simpan dulu. Caranya masih sama nih. Hasilnya kita simpan. Pakai klik Excel. Kemudian tinggal export. Nah, kasih nama nih. Kasih nama bootstrapping. Latihan baru bootstrapping. Yang menandakan bahwa ini adalah hasil pengujian inner model. Atau uji hipotesisnya. Itu bootstrapping. Klik save. Kalau yang tadi boleh kasih nama PLS algorithm. PLS algorithm itu berarti pengujian outer model kayak gitu. Nah, ini sudah nih muncul nih. Latihan baru bootstrapping, pet coefficient. Nah, akan muncul nih pet coefficient ada di sini. Nih, p-value-nya sama. Sama seperti tadi, kalau mau di copy boleh. Jadi ini tinggal di copy, 12. Nah, udah kan? Tinggal Ctrl C, lalu klik sini, Ctrl V. Nanti tinggal kalian sesuaikan aja besar kecilnya biar rapi. Ini tinggal kasih nama, sheetnya kasih di rename. Udah selesai. Kalau mau balik lagi kemana ya, tinggal edit. Udah balik lagi ke sini. Oke, misalkan kalau mau nge-close, tinggal klik yang ini, X. Nah, kalau ada pilihan kayak gini, di save atau enggak? Yes, save aja. Udah, maka otomatis nyimpen di sana. Misalkan kita panggil lagi ya, Smart PLS-nya ini, tinggal klik Smart PLS. Tadi di latihan, double klik, nah latihan baru. Nah, double klik, nah udah muncul yang tadi. Yang paling akhir tadi, yang sudah X1.6-nya udah dihapus. Dan X2.7-nya juga sudah dihapus. Udah selesai. Tinggal di close. Udah, ini tadi tinggal disimpan di file kalian. Sudah selesai. Tinggal membuat narasi yang ini. Dan oke, pelatihannya sudah sampai sini saja.
Nanti tinggal membuat narasinya yang baik, yang sesuai dengan hasil yang ada di sini di file Excel atau yang ada di Smart PLS. Oke, sekian latihan hari ini dan terima kasih. Dadah.